Bab 13 Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, apa bakatmu? Lu Ye berbalik dan bertanya. Meskipun sikap Yu Xiaodi menunjukkan bahwa bakatnya tidak terlalu buruk, Lu Ye tetap ingin membandingkan. Dia harus tahu seberapa buruk bakatnya, yang sebenarnya menyebabkan ketiga kakak laki-laki itu berbicara dengan sangat berbeda. Yu Xiaodi sedang memegang token giok di tangannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lu Ye, dia secara naluriah menyusut. Lu Ye menggoda, kamu meremehkanku, bukan? Semakin sering seseorang dipukul, dia menjadi semakin termotivasi. Yu Xiangdi berkata tanpa daya, saudara Lu, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, hasilnya telah keluar. Tidak peduli seberapa buruknya, tidak akan lebih buruk lagi. Yu Xiaodi berpikir sejenak dan berkata, benar, saudara Lu benar-benar bebas dan mudah orang. Dia tampak terkesan. Lu Ye sudah mengatakan ini, jadi bagaimana dia bisa menolak? Informasi yang tercatat di plakat giok bukanlah sesuatu yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan token gioknya kepada Lu Ye. Lu Ye mengambilnya dan melihat lebih dekat. Dia melihat nama Yu Xiaodi terukir di sisi menghadapnya. Dia menoleh ke sisi lain. Di atasnya ada atributnya, karakter kayu elemen. Kayu, ada angka di bawah kata kayu. 38. Lu Ye sedikit tercengang. Sepertinya, sedikit berbeda dari yang dia pikirkan. Dia kemudian bertanya, tidak, Nona Yu, bagaimana ini bisa menjadi 38? Bukankah yang tertinggi 8? Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada 8 anakan di piringan itu, bagaimana mungkin ada 38? Yang tertinggi adalah 64. Yu Xiaodi sedikit bingung dengan kata-kata Lu Ye. Dia menghitung dengan jarinya dan bergumam, 8 pohon dan 8 daun, 64 benar. Secara teori, yang tertinggi bakatnya adalah 64 daun. Lu Ye menatapnya, matanya perlahan kehilangan kilaunya. Yu Xiaodi terkejut dan berteriak pelan, saudara Lu, kamu baik-baik saja. Apalagi yang baru saja kamu katakan. Semakin banyak makhluk seperti orang dipukul, semakin termotivasi dia. Kok bisa dipukul seperti ini dalam sekejap mata? Benar saja, dia seharusnya tidak menunjukkan plakat gioknya kepadanya, dan Yu Xiaodi diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Bergembiralah, kakak Lu. Tinggalkan aku sendiri. Lu Ye melambaikan tangannya padanya dan menatap ke langit, matanya kusam. Dia mungkin mengerti bahwa kata yang terukir di belakang plakat gioknya tidak melambangkan pohon muda, melainkan daun di pohon muda. Pada uji bakat, setiap anakan dapat menghasilkan 8 helai daun, total 8 pohon, dan batasnya 64 helai daun. Angka 38 pada kartu giok Yu Xiaodi menunjukkan bahwa dalam tes bakat, dia membuat anakan tersebut melahirkan total 38 daun, sedangkan dia hanya memiliki 1 daun, bukan sebatang pohon. Lu Ye benar-benar terpukul sekarang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menurunkan ekspektasi psikologisnya, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa ekspektasi yang dia anggap sebagai intinya ternyata tidak berarti apa-apa. Berada di bawah 8 gigi sama sekali berbeda dengan berada di bawah 64 gigi. Saudara Lu. Yu Xiaodi memandangnya dengan cemas, merasa bahwa seluruh pribadi Lu Ye diselimuti aura abu-abu, dan semua vitalitasnya telah lenyap, meskipun bakat itu penting, bukan berarti semuanya. Saudara Lu, saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja keras. Kalau begitu, Anda pasti belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa dunia ini tidak baik dan memperlakukan segala sesuatu sebagai anjing bodoh. Hei! Yu Xiaodi merasakan sesuatu yang aneh. Dari Lu Ye menarik napas dalam-dalam dan pulih. Meskipun dia masih merasa sedikit tidak nyaman, seperti yang dia katakan sebelumnya, hasilnya telah keluar, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Terlebih lagi, dia juga memiliki pohon bakat. Sekalipun bakat Anda tidak cukup tinggi, pohon bakat ajaib ini seharusnya mampu menebusnya. Katakan padaku apa dasar untuk menguji bakat? Lu Ye bertanya. Meskipun dia baru saja mengujinya di tenda, dia tidak tahu persis bagaimana hal itu dilakukan. Yu Xiaodi tidak langsung menjelaskan, tapi menatapnya dengan serius. Jelas masih ada kekhawatiran di matanya. Lu Ye tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Yu Xiaodi menghela nafas dan berkata, karena saudara Lu ingin tahu, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Dan proses pengujian lingkaran sihir akan dijelaskan satu persatu. Lu Ye akhirnya mengerti, maksudmu, sulit bagi energi spiritual untuk dimasukkan ke dalam tubuhku. Jadi bakatku sangat rendah. Dia tidak bisa tidak memikirkan perasaannya sendiri selama ujian tubuhnya keras, tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa masuk, dan seluruh tubuhnya sakit. Yu Xiaodi mengangguk dan berkata, itu dia. Itu dia. Lu Ye mungkin mengerti, dan kemudian dia bingung, tapi apa artinya ini?
Mengapa kita bisa menilai bakat seseorang dari penampilan ini? Nona Yu, jangan salah paham, saya tidak peduli dengan bakat rendah saya hanya ingin tahu alasannya. Melihat ekspresi percaya dirinya, Yu Xiaodi tidak bisa tertawa atau menangis, dan dengan sabar menjelaskan, saudaraku Lu tahu apa yang dibutuhkan seorang biksu untuk menjadi kuat. Bagaimana caranya? Lu Ye berkata, meminum pil spiritual, menghirup energi spiritual, memurnikan energi, dan menggunakan batu spiritual. Itu saja. Yang terpenting adalah menghirup energi spiritual dan menggunakan batu spiritual. Dua metode lainnya hanyalah alat bantu. Jika sulit memasukkan energi spiritual eksternal ke dalam tubuh, efisiensi budidaya secara alami akan rendah, dan bakatnya akan rendah-rendah. Dengan waktu dan sumber daya yang sama, para beku dengan bakat tinggi dapat membuka lebih banyak celah spiritual, dan pencapaian mereka di masa depan secara alami akan terbatas. Semakin tinggi. Sekarang saudara Lu telah membuka celah spiritualnya, dia pasti merasakan kesulitan dalam berkultivasi. Lu Ye memikirkan hari-hari ketika dia berada dalam kegelapan tambang, meminum ki dan pil darah setiap hari, dan kemudian menyempurnakan ki, merasakan dirinya sendiri. Menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit sepertinya tidak terlalu sulit. Sedikit bahagia. Yu Xiaodi berkata bahwa budidaya biksu terutama bergantung pada menelan energi spiritual dan batu spiritual, dan meminum pil spiritual serta memurnikan energi spiritual adalah metode tambahan, tetapi tampaknya justru sebaliknya. Dia samar merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berkata, Nona Yu, setelah Anda membuka celah spiritual pertama, berapa lama hingga celah spiritual tersebut penuh? Sendiri dengan efisiensi budidayanya, dia merasa bakatnya tidak boleh serendah itu. Sekitar 20 hari, jawab Yu Xiaodi. Dia tidak bertanya pada Lu Ye tentang situasinya karena dia merasa pertanyaan ini akan menimpanya lagi. Mungkin diperlukan waktu beberapa bulan agar bakat Ye memenuhi celah spiritual pertama, bahkan dengan bantuan pil spiritual. Meskipun Lu Ye telah menyelamatkannya sebelumnya, dia masih berterima kasih kepada Lu Ye. Semakin dia memandang Lu Ye saat ini, semakin dia merasa kasihan. Benar saja, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Lu Ye tertegun dan bergumam. Dia mengulangi, lebih dari 20 hari. Yu Xiaodi buru-buru berkata, Saudara Lu, situasi kita berbeda. Saya pernah dibawa pergi oleh murid lembah bulan jahat sebelumnya. Dia mungkin ingin menggunakan saya untuk mempraktikkan sihir jahat, jadi dia membuka lubang spiritual untuk saya dan memberi saya pil pengumpul roh. Hanya dengan begitu saya dapat mengisi lubang spiritual dalam waktu lebih dari 20 hari. Melihat kembali dirinya sendiri, Lu Ye meminum ki dan pil darah termurah. Seharusnya hanya memakan waktu sekitar 10 hari dari saat lubang dibuka hingga lubang spiritual penuh, yang lebih cepat dari Yu Xiaodi. Apa yang terjadi?